kurang 2 orang Bapak yang memang belum bisa bergabung secara offline karena kami di sini istilahnya melakukan sebuah perjalanan juga ke suatu tempat. Jadi dalam satu forum bisa dilihat teman-teman sudah siap dengan catatannya masing-masing, sudah melambai-lambai. Ya. Selamat pagi semua. Ya, saya izin memperkenalkan Pak Made Andi Arsana yang merupakan seorang dosen favorit dari Fakultas Teknik yang saat ini masih aktif terus mengajar dan selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat baik secara akademik maupun secara kreatif ya Bapak, dari media sosial juga. Kemudian Pak Made Andi Arsana juga merupakan PhD candidate dari Australian National Center for Ocean Resource and Security dari University of Wollongong. And Pak Andi juga memiliki banyak sekali pengalaman yang memang sudah di luar jangkauan kita ya Bapak. Ini sudah sangat-sangat inspiratif dan masih menjadi kepala dari OIA, Office of International Affairs. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kita tidak ingin kehilangan waktu berharga mendengarkan ilmu-ilmu luar biasa dari Pak Andi, mungkin kami persilakan kepada Pak Made Andi Arsana untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Andi kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan baik ya, Kintan. Jelas. Oke, baik. Pertama saya terima kasih dulu nih kepada semuanya, Kintan sebagai moderator dan semua pengurus harian BMKM UGM yang baru. Saya ucapkan selamat bertugas. Kalian adalah orang-orang terbaik di UGM, berarti yang diberikan amanah untuk melakukan sesuatu yang berharga tidak saja untuk UGM tapi juga untuk bangsa ini, saya yakin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu nih hari Sabtu kita biasanya libur kan. Dan saya selalu guyon tuh, Sabtu itu biasanya gaya gravitasi adanya di mana? Di tempat tidur kan ya. Jadi barang siapa yang bisa melawan gaya gravitasi di tempat tidur di hari Sabtu, nah dia adalah orang-orang yang akan sukses di masa depan. Amin. Yang ketiga, setiap kali saya diminta bicara di depan aktivis UGM itu saya sebenarnya ada rasa keder kalau boleh dibilang ya. Keder itu artinya saya dulu ketika SMA yang saya ingat dan baca itu adalah tentang aktivismenya anak-anak UGM gitu. Jadi itu yang menjadi inspirasi. Saya dulu ketua OSIS di SMA 3 Denpasar. Sebanyak terinspirasi dari cerita-cerita bagaimana aktivis-aktivis UGM itu mengeluarkan suara yang tidak saja untuk dirinya sendiri tapi untuk bangsa ini. Jadi saya look up, saya mengagumi teman-teman semua, mengagumi aktivis-aktivis UGM, dan saya yakin teman-teman juga memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Jadi terima kasih sudah menjadikan saya sebagai bagian dari cerita kalian. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini berguna. Saya tidak berjanji mau memberi sesuatu yang teoritis tentang kepemimpinan, karena saya bukan orang yang belajar tentang kepemimpinan secara formal, tetapi saya akan bercerita saja bagaimana perjalanan saya di UGM juga sebagai aktivis dulu, sekarang juga sebagai orang yang aktif di berbagai organisasi. Mungkin tidak semuanya berhasil atau istimewa, tapi saya yakin ini menjadi pengalaman bagi saya, menjadi catatan juga bagi teman-teman semua. Semoga ya. Saya izin untuk menyampaikan slide saya sekarang. Mohon izin saya diberi hak untuk presentasi dulu. Kelihatannya belum ya? Untuk Mas Richard boleh minta bantuannya? Ngomong-ngomong nih, kalau di acaranya di mana ya, Intan? Di mana kalian ngumpulnya? Di mana? Boyong, Bapak. Ini salah satu desa binaan desa mitra dari BMKM UGM juga di daerah Jakal Atas. Saya sebenarnya pengen juga tuh bergabung ke kalian tuh kalau dikasih tahu sebelumnya. Wah, iya, sayang sekali. Harusnya offline. Masalahnya ini kalau kita ngobrol begini tentu tetap bisa hangat, tapi kacangnya nggak bisa saya makan tuh kalau di sana. Jadi rasanya tidak adil nih, saya makan cuman air putih. Nah, Mas Richard, saya coba dulu. Sudah bisa Bapak? Oke, sudah. Ya. Siap. Teman-teman sekalian, ini saya memberi judulnya Global Leadership. Nanti kita akan cari tahu apa itu. Saya juga bisa melihat wajah teman-teman di sini. Terima kasih sudah nge-shoot dengan baik ya. Saya bisa lihat wajah-wajah teman-teman yang duduk di sana.
ini adalah sebuah refleksi tentang student leadership. Bagaimana saya dulu pernah menjalani sesuatu, bagaimana saya melihat teman-teman sekarang, dan bagaimana saya berharap kepada apa yang teman-teman bisa lakukan di masa depan. Gitu ya. Saya ingin bercerita tentang seorang perempuan. Perempuan ini saya kenal, dia tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Mungkin kalau sepun saya sebut sekarang, mungkin teman-teman tidak tahu nama desa itu. Pekerjaannya adalah seorang penambang batu padas. Batu padas itu seperti batako kalau zaman sekarang, tapi dia dari batu dibentuk seperti ini, ya. Seperti yang di pojok kiri bawah itu. Setiap hari dia akan bangun pagi, mungkin sekitar jam 4 pagi, dia akan berjalan menuju ke penambangan padas itu. Penambangan padas itu berada di cukup jauh dari desanya, dan untuk ke sana dia harus mengikuti menyeberang sebuah kali kecil, lalu ngikutin sawah yang agak luas, agak panjang, kemudian turun ke jalanan yang terjal, kemudian mengikuti satu lagi sungai kecil, sampai kemudian nyebrang lagi dan sampai di penambangannya itu. Dia selalu menggendong anaknya, seorang laki-laki kecil. Kenapa digendong? Karena di rumah tidak ada orang yang bisa mengurusnya, karena dia memang dia tidak punya pembantu dan segala macam. Sampai di penambangan, anak itu akan ditidurkan di pojokan penambangan, diselimuti dengan handuk yang sudah kumal begitu, yang sudah tua berguguran, untuk melindungi dia dari serpihan-serpihan batu padas yang kalau digali itu akan berpencar kemana-mana. Gitu. Sore hari setelah penambangan selesai, perempuan itu akan menjunjung beberapa batu padas itu. Tidak untuk pulang, tapi untuk ke desa tetangga. Untuk apa? Karena itu dia akan ditukarkan dengan sesuap nasi. Dia menukarnya dengan beras, dengan sayur, dengan minyak, untuk dibawa pulang, untuk nanti dimasak di rumah untuk keluarga besarnya. Selalu begitu setiap hari. Suatu hari, anak laki-lakinya sudah agak besar, menangis karena persoalan yang sangat sepele. Dia mau mandi dan keramas, tapi tidak bisa membuka sachet sampo. Dan dia menangis lalu memanggil ibunya agar ibunya datang membawa gunting atau pisau. Ibunya datang, tidak membawa gunting, tidak membawa pisau. Dia datang dengan tangan kosong. Diambilnya sachet sampo itu dari anaknya, digigit dan dirobeknya di depan anaknya itu. Dan dia bilang, kamu tidak perlu gunting, kamu tidak perlu pisau, kamu harus gunakan apa yang kamu punya. Itulah pelajaran kemandirian pertama yang anaknya terima dari ibunya. Perempuan itu tidak sekolah, dia hanya lulus SD, tapi dia tahu makna sekolah itu. Maka dia berjuang keras agar anaknya bisa sekolah paling tidak lebih tinggi dari dia. Hari ini perempuan itu bisa tersenyum, bukan karena anaknya bisa sekolah sangat tinggi atau lebih tinggi dari dia, tapi karena anaknya tetaplah anaknya, karena anaknya yang mencapai apapun hari ini itu karena perjuangan dia. Teman-teman sekalian, saya perkenalkan perempuan itu adalah ibu saya. Why do I need to tell you this story? Karena saya yakin teman-teman mungkin berasal dari titik yang sama dengan saya dulu. Atau mungkin lebih baik, atau mungkin lebih buruk, saya nggak tahu. Tapi UGM adalah tempat orang-orang yang dia bisa berasal dari mana saja. Gitu. Tapi dia punya satu tujuan yang besar, yaitu untuk menjadikan dirinya lebih baik, menjadikan lingkungannya lebih baik. Kita tidak lahir untuk diri kita sendiri saja. Itu yang saya pahami tentang UGM. Jadi ketika teman-teman mengundang saya untuk bicara soal aktivisme dan organisasi dan kepemimpinan, saya punya gambar buat teman-teman semua. Ini diambil tahun 1998. Saya nggak tahu teman-teman bisa mengetahui nggak yang saya yang mana? Bisa ya? Oke. Saya yang ini, yang paling sok mengepalkan tangan ini. Kalian tahu ya, usia saya waktu itu seusia dengan teman-teman semua lah. Saya angkatan 96, dan ini terjadi tahun 98. Kalian nggak usah dikasih tahu apa itu 98 lah ya. Harusnya sudah tahu kalau aktivis UGM itu akan tahu. Jadi suatu titik tertentu dulu saya juga ada di jalanan. Ada di jalanan, mungkin saya mau cerita sedikit tentang ini. Di zaman itu, yang namanya Soeharto itu kuat sekali. Teman-teman sudah baca lah di mana-mana. Tapi saya akan cerita soal apa yang saya alami betul.
Dan saya orang teknik. Orang teknik itu mungkin agak beda dengan teman-teman Visipol yang sangat paham tentang konteks politik dan segala macam. Kami mungkin bisa dibilang adalah anak-anak yang agak apatis, apolitis gitu di zaman itu. Jadi kami tidak begitu peduli dengan perkembangan-perkembangan. Kami tidak tahu apa itu reformasi, tidak paham juga maknanya. Tapi at the end of the day, akhirnya ketika semuanya bergerak, ketika semuanya menyadari ada sesuatu yang salah di negeri ini, maka orang-orang teknik seperti kami pun juga ikut bergerak. Ini kami semua orang teknik ini, teknik geodesi UGM. Untuk sekedar informasi, ini lelaki yang di depan saya ini sekarang TNI, sudah kolonel kalau tidak salah beliau. Sekarang menjadi, kalau boleh sekarang menjadi murid saya, ngambil S3 sekarang di UGM dan menjadi murid saya. Jadi saya mengajar beliau gitu. Itu adalah sahabat baik saya. Jadi we never know apa yang akan terjadi di masa depan. Kita juga tidak bisa menyangka, mengira, atau menuduh orang atau teman kita itu tidak baik, atau bodoh, atau tidak bodoh, atau pintar, atau tidak pintar. Because things can change. Sesuatu itu bisa berubah. Bayangkan kalau misalnya laki-laki yang di depan saya ini mungkin tidak baik kepada saya di zaman dulu. Kalau dia look down pada saya misalnya begitu, apa yang akan terjadi hari ini? Karena nilai dia akan tergantung pada saya misalnya. So you just never know. Coba sekarang lihat teman kalian di sekitar kalian tuh. Coba dilihat di kiri kanannya. Dia bisa jadi presiden di waktu yang tidak terlalu lama. We never know. Exactly, right? Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena siapa sangka seorang lelaki krempeng, nggak jelas tampangnya bernama Jokowi akan jadi presiden di tahun 2014. Dan kita bangga sekali dengan beliau. Gitu. Dan ketika beliau dulu naik gunung bersama teman-temannya di kehutanan, kira-kira gimana teman-teman yang memperlakukan dia? Kira-kira kebayang nggak sih temannya itu dia akan jadi presiden suatu hari nanti? We just never know. Jadi kalau menurut saya persahabatan hari ini adalah persahabatan yang baik, yang di hari depan itu mungkin bisa jadi sesuatu yang besar gitu. Besar tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bangsa ini. Apalagi kalian yang memang bergerak di aktivisme. Kita tahu Mas Anies Baswedan misalnya, lepas dari masalah mungkin teman-teman ada yang setuju, yang tidak setuju dengan keputusan politik beliau, tapi beliau adalah seorang aktivis yang lahir di rahimnya Bulak Sumur. Yang hari ini menentukan nasib sebagian besar orang-orang di Jakarta misalnya, paling tidak begitu ya. Jadi ketika ini terjadi, teman-teman sekalian, Soeharto itu kuat sekali. Orang bahkan tidak berani mengatakan turunkan Soeharto. Tidak seperti hari ini. Sedikit pun presiden salah, kita akan dengan sangat mudah mengucapkan turunkan Jokowi, dan itu menurut saya tidak apa-apa kita mengucapkan itu. Jika memang itu adalah bagian dari aspirasi gitu ya. Tidak apa-apa. Tapi waktu itu mengatakan turunkan Soeharto itu kamu bisa lenyap. You just gone. Dan orang nggak ada yang tahu kamu di mana gitu. Saya kemudian di teknik itu karena aktivismenya paling lambat mungkin boleh dibilang ketika itu ya di zaman itu dijemput oleh 4 atau 5 orang kawan kalau tidak salah ke rumah saya sore maghrib gitu. Dia bilang, kita mau bikin gerakan besok, kita harus bikin sesuatu hari ini, kita bikin spanduk katanya. Kenapa saya yang dipanggil? Bukan karena saya aktivis, tapi karena saya orang Bali, dikiranya paling pintar seni. Padahal enggak juga. Saya diajak, ada yang anak teknik ya sih, yang angkat tangan, anak teknik. Ya, kamu tahu ya, sekretariat yang ada di bawah itu dekat Kali Code itu. Masih ada kan sekarang? Saya dulu diculik dalam tanda petik ke situ oleh teman-teman. Di situ ada kuas, ada cat, ada kain putih untuk spanduk. Tapi nggak ada satupun yang mau dan bisa melakukan apapun. Karena kami ragu-ragu. Bahkan untuk menulis turunkan Soeharto, untuk sebuah gerakan saja kita ketakutan luar biasa. Jadi kami itu hidup di situasi seperti itu. Agar teman-teman dapat konteksnya. Kenapa misalnya ada di lapangan seperti ini dengan mengepalkan tangan itu sesuatu yang hebat di zaman itu. Karena bahkan untuk menulis saja kita bisa hilang. Gitu. Jadi agar teman-teman bisa appreciate ini konteksnya gitu ya. Kenapa perjuangan di masing-masing masa itu berbeda. Ketika saya mulai menyelupkan kuas itu di cat berwarna merah, saya ingat sekali. Dan menyentuhkannya ke kain putih, itu orang tepuk tangan, Bang. Teman-teman mungkin nggak bisa kebayang sekarang, hanya untuk nulis spanduk aja orang harus tepuk tangan gitu. That was what happened at that time. Itulah konteks perjuangan di masa itu. Saya menuliskan turunkan Soeharto dan segala macam, dan besoknya kemudian kita demo dan akhirnya demo besar sekali ketika teman-teman mungkin tahu
bagaimana dari Geraha Pramana menuju ke alun-alun utara dan segala macam, mungkin bisa dilihat sejarahnya sekarang. Ketika tidak ada satupun kerusuhan yang terjadi di demo sebesar itu, ketika kita berjalan memenuhi Malioboro dari UGM ke alun-alun dan kembali ke UGM, not even one single riots gitu. Tidak ada satupun hal buruk yang terjadi. Kebayang nggak sih teman-teman, kalau satu aja orang nakal di situ misalnya ngelemparin toko di sekitar Malioboro, mesti hancur semua situasi. Masyarakat bergandengan tangan di pinggir jalan menyediakan makanan, minuman, semuanya, tisu untuk kami semua. Yang normal, yang tidak normal, yang sehat, yang tidak sehat, yang able dan yang disable semuanya jalan. Saya ingat banget teman-teman banyak sekali yang menuntun kursi roda karena di situ ada banyak sekali aktivis yang berkebutuhan khusus gitu. That was what happened back then. Ketika saya seusia kalian. Jadi saya tidak akan mengatakan itu lebih hebat atau lebih tidak. Enggak, semua generasi itu punya perjuangannya masing-masing gitu. Dan saya mengagumi kalian sampai hari ini karena memang selalu dibutuhkan orang-orang yang punya jiwa aktivisme gitu. Karena selalu ada kesalahan di society kita. Selalu ada hal yang tidak tepat di masyarakat kita yang memang harus disuarakan. Dan kalian adalah orang-orang yang menyuarakan itu. Kenapa kita harus beraktivisme? Mungkin teman-teman bertanya, atau mungkin juga sudah pasti banyak yang tahu. Kalau saya akan melihatnya dari segi researcher, karena saya menjadi seorang dosen. Gitu. Siapapun kita harus mulai dari data. Kamu punya data enggak? Kalau kamu mengatakan 1 atau 2 atau 3, mengatakan buruk atau baik, do you have the data or not? Itu penting karena kalian aktivis, mahasiswa. Jadi kalau hanya sekedar berteriak mengepalkan tangan, everybody can do that. Dan anak UGM harusnya tidak seperti itu. You are more than that. Lebih dari sekedar itu. Data itu penting. Karena data itu yang menyebabkan kita bisa punya informasi. Informasinya jelas. Kalau datanya jelas. Informasinya benar. Kalau datanya dicari dengan cara yang benar. Diambil dari sumber yang benar. Setelah itu berakumulasi, maka kalian berhak mengatakan kalian punya pengetahuan. Pertanyaan berikutnya, setelah kalian pintar dengan informasi, dengan data yang baik itu tadi, dan memiliki pengetahuan, what's next? Kan gitu kan. Kamu bisa manfaatkan nggak pengetahuan ini untuk orang lain atau untuk masyarakat di sekitar kita? Jawabannya, tidak, kalau pengetahuan itu tidak menjadi kebijakan. Contoh kecil. Kalau kamu teknik sipil misalnya, kamu tahu bagaimana biopori itu bagus buat menahan banjir. Kamu tahu pasti karena kamu orang teknik sipil gitu. Ada risetnya. Tapi kapan ilmu tentang biopori itu akan bermanfaat bagi masyarakat? Kalau aturan untuk membuat biopori itu menjadi perda. Menjadi wajib bagi semua orang yang ingin memperoleh izin mendirikan bangunan agar membuat biopori. Betul kan? Karena kalau tidak, orang mungkin tidak akan melakukannya. Why? Why should I do that? Jadi ketika pengetahuan itu menjadi aturan, policy kebijakan di situ dia akan berperan gitu. Karena kalau enggak ya pengetahuan akan menjadi kemewahan diri sendiri. Maka saya bilang tidak ada namanya data, informasi dan pengetahuan itu berguna bagi masyarakat sebelum dia menjadi kebijakan. Nah, pertanyaan berikutnya, how? Gimana membawa pengetahuan yang sekarang sudah punya itu kepada kebijakan? Karena kalian bukan pembuat kebijakan, betul enggak? Kalian bukan pembuat perda. Kalian bukan pembuat undang-undang. Maka disitulah perlunya aktivisme. Aktivisme pada dasarnya adalah membawa knowledge kepada pembuat kebijakan. That is what a real activism is all about. Tugasmu itu adalah menjadikan kebijakan itu menjadi berwarna pengetahuan yang benar. Gitu. Sehingga itu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan disitulah tugas aktivisme. Aktivisme bukan sekedar datang ke jalan mengepalkan tangan tanpa information dan data yang benar. Karena kalau sekedar gitu, it will be a riot. Oke, nah teman-teman saya kira paham ini yang menyebabkan kita kenapa kita harus atau alasan apa yang membuat kita melakukan aktivisme ini. Kita punya data, kita olah jadi informasi, kita kumpulkan jadi pengetahuan ini harus berguna, maka kita harus pastikan dia ada di kebijakan. Apa sih artinya merdeka? Sekarang kita ngomong kampus merdeka dan segala macam. Saya mengistilahkan ini aktivisme merdeka. Merdeka itu apa sih? Merdeka itu harus berasal dari pikiran dulu. Ingat kata-katanya penulis terkenal itu. Merdeka dari sejak dalam pikiran gitu. Jadi
teman-teman ini ketika menghadapi kampus Merdeka sekarang, free your imagination. Membebaskan imajinasi itu yang paling penting dari semuanya. Ketika kalian menghadapi sesuatu yang sekarang saya hadapi, bayangkan apa sih yang bisa lebih bagus dari ini? Itu namanya imajinasi. Dan saya kira semua pasti punya itu. Seorang aktivis pasti punya itu. Apa sih yang bisa terjadi lebih baik dari sekarang ini yang saya bisa lakukan untuk membuatnya lebih baik? Dari itu semua harus dimulai dari imajinasi, bukan dari pengetahuan kalau menurut saya. Imajinasi harus liar dulu, baru dengan itu kemudian kita mencari pengetahuan untuk mendukung imajinasi kita itu. Saya sekarang memberi contoh begini, kalau kamu bangun pagi, jujur-jujuran aja nih, kita generasi, kalau kalian generasi post millennial gitu ya, apa hal pertama yang kalian lakukan ketika bangun pagi? Saya tebak mungkin cek HP. Cek HP, bisa jadi kalian akan tenggelam bermenit-menit atau berjam-jam, misalnya kalau tidak ada kuliah, tidak bangun dari tempat. Bisa jadi. Saya tidak akan mengatakan itu salah, tapi coba kita renungkan. Kalau kita cek HP, kita kadang tersenyum atau tertawa atau tercerahkan. Kenapa? Karena ada seseorang di pojok dunia yang lain membuat sesuatu kan. Pertanyaannya sekarang gini, kamu pernah nggak sih terbayang ada orang bangun pagi di Rusia atau di Kanada atau di Amerika, membuka Instagram dan mereka tersenyum karena konten yang kalian bikin, yang enlightening, mencerahkan, atau membuat mereka paling tidak sekedar bahagia. Dan itu sangat mungkin terjadi kan. Jadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah kamu adalah seorang pemulung kehidupan ini yang merasa senang ketika mendapatkan sesuatu dari pihak lain? Atau kamu adalah seorang pemberi sedekah juga? You do something yang buat orang lain itu hidupnya lebih baik. Entah itu konten yang sederhana, entah itu berupa kepalan tangan di bundaran UGM yang membuat orang merasa percaya bahwa ada orang yang memperjuangkan nasib mereka, atau hanya sekedar dengan tulisan, atau dengan sekedar uang receh yang kalian berikan pada orang lain, atau apapun lah. Kita tidak sedang bicarakan kontribusinya apa, tapi are you willing to contribute or not? Apakah kita adalah orang yang puas hanya dengan mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau kita tidak puas di situ tapi kita memberikan sesuatu pada orang lain? Dan itu menurut saya yang ada di pikiran teman-teman semua. Kenapa kalian ada di sini hari ini? Because you want to give something. Kalian tidak hanya ingin menjadi orang yang menerima saja. Saya yakin itu terjadi dan itu menurut saya sangat UGM gitu. UGM yang saya kenal seperti itu. Kadang-kadang orang itu membedakan kalau di zaman saya dulu. Oh, dia itu orangnya memang nerd. Orang itu dia itu akademis banget. Kalau saya aktivis, kita beda. Oke. Okay? Dia aktivis, saya nerd. Atau dia nerd, saya aktivis. Kita beda. Kalau orang nerd adalah orang yang memperjuangkan dirinya sendiri demi IP-nya tinggi, demi lulus cepat, demi dapat kerja cepat dan baik. Kalau kami aktivis, kami tidak memperjuangkan diri kami sendiri. Kami memperjuangkan bangsa. Kami memperjuangkan rakyat kecil. That's how it happened ketika di zaman saya. Saya kemudian membaca-baca apa yang dilakukan oleh aktivis sebelumnya, seperti Mas Anies Baswedan misalnya. Lagi-lagi, kita tidak sedang membicarakan politik, tapi kita sedang membicarakan tokoh yang lahir dari rahimnya Burak Sumur. Seorang Mas Anies Baswedan ketika dia menjadi aktivis HMI, ketika dia menjadi ketua Senat Mahasiswa UGM misalnya, dia dengan sadar menggandeng teman-teman yang dicap nerd itu. Masih ada sampai hari, mungkin ada anak FEB di sini yang tahu Mas Rimawan Pradiptyo? Ada yang tahu ya? Ada Pak. Yes, beliau itu, nanti coba tanya, lihat aja di YouTube-nya juga, adalah sayap nerdnya Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan ketika itu ingin menentang apa yang kita dulu disebut sebagai SDSB, mungkin ada yang pernah tahu, ada yang tidak tahu. SDSB itu adalah sumbangan dana sosial berhadiah, sebenarnya itu judi, basically. Ya seperti Porkas atau seperti Togel lah hari ini. Mungkin waktu itu dilegalkan negara. Bayangkan sesuatu yang dilegalkan negara, tapi sebenarnya judi, orang tutup mata yang lain. Beberapa orang aktivis UGM seperti teman-teman hari ini, melek pertama kali di Indonesia mungkin, dan mendemo itu yang orang mungkin nggak pikirin bahkan sama sekali. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena dia benar-benar menggandeng orang-orang yang suka sekali bergelut dengan data, information, and knowledge. Maka dia datang kemudian dengan sebuah paper gitu. Tidak hanya datang turun ke jalan di bundaran lalu teriak-teriak pakai megapun, enggak. Ada papernya mengatakan begini nasib bangsa ini kalau kita tidak selesaikan SDSB ini. That is what I call activism, karena aktivisme itu harus berbasis kepada data, informasi, dan pengetahuan.
Jadi hari ini saya ingin mengajak juga teman-teman, kita sebaiknya tidak mendikotomi nerd dengan aktivis ini. Kita harus berkolaborasi. Di situ ada namanya otoritas dan kapasitas. Orang seperti kalian tuh punya otoritas karena kalian punya jabatan di BEM, punya kesempatan untuk bersuara. Tapi mungkin kalian itu tidak memiliki kapasitas sebaik mereka teman-teman kita yang risetnya keren. Semoga teman-teman paham maksud saya ini. Tapi di sisi yang lain, teman-teman kita yang punya riset yang bagus itu nggak punya tempat untuk bersuara. Mereka nggak punya otoritas. Gitu. Jadi kalau orang yang punya otoritas dan kapasitas ini bertemu dan bersatu, alangkah kerennya. Saya ngikutin apa yang teman-teman lakukan kok. Biarpun saya mungkin tidak punya pendapat banyak tentang apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya. But I follow you, dan saya tahu apa yang teman-teman lakukan. Dan menurut saya inilah warna UGM yang sebenarnya. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa demo itu bagus atau tidak bagus, tapi ketika teman-teman tetap kritis bersuara untuk sesuatu, itu yang terbaik menurut saya, aktivismenya. Walaupun saya mungkin tidak selalu setuju dengan demo, terutama ketika demo itu anarkis. Saya harus jujur mengatakan. Tapi bahwa kalian harus kritis itu pasti. Harus itu. Karena suarakan itu. Kalau memang saluran-saluran komunikasi diblokir, dihentikan, dan kalau harus turun ke jalan, ya turunlah ke jalan. Dengan motivasi yang sama, motivasi yang baik. Kalau kita bicara leader sekarang, what is a leader? What makes you a leader? Ini adalah Michelle Obama ketika dia pidato untuk kampanye suaminya di tahun 2012, yang kedua. What makes you a leader? Kalau saya tanya, biasanya orang akan bertanya karakter yang baik, kepedulian pada masyarakat, keberanian, inisiatif. That's really makes you a good leader. Tapi yang membuat kita berhak merasa dan mengaku sebagai pemimpin adalah apa? Kalau kita punya followers. Betul? Sorry, bukan followers dalam konteks Instagram. Ya. Jadi jika ada orang-orang yang betul-betul ngikutin pemikiran kita, lalu melaksanakan apa yang kita mau, that is what a leader is all about. Kalau kamu hanya seorang yang punya karakter baik, tapi tidak mampu meyakinkan orang lain untuk ngikutin apa yang kamu mau, that's not a leader. Dia adalah seorang teoris. Gitu. Jadi followers yang membuat kita menjadi seorang leader. Kalau kita lihat bagaimana evolusi leadership itu, saya akan memberikan satu analogi di revolusi industri 4.0. Teman-teman saya kira sangat sering mendengar istilah ini. Tapi ini kaitannya dengan aktivitas kepemimpinan gitu ya. Kalau kita ngomong kepemimpinan 1.0 itu mungkin senada dengan food gathering leadership. Jadi ketika masyarakat kita di zaman dulu itu masih nomaden hidupnya, ngumpulin makanan. Jadi leadership model ini adalah leadership yang pokoknya ngumpulin resource saja hari ini untuk dimakan hari ini. Udah, itu doang. Gak mikir masa depan, gak mikir gimana segala macam. Jalan aja organisasinya. That's what we call first 1.0 leadership. Artinya bukan soal ini terjadi di kapan. Sekarang pun ada leader yang tipenya seperti ini. Yang food gathering leadership. Cari keuntungan doang untuk hari ini. And you're not kind of that. Gitu. Yang kedua, ketika saya analoginya ini peradaban ya. Ketika orang mulai bertani, berarti settled farming leadership. Dia melakukan sesuatu. Ya, dia melakukan sesuatu, jadi untuk tidak hanya mikir untuk hari ini, tapi untuk masa depan juga sudah dipikirin. Gimana sih organisasi ini berkembang nanti? Sudah dipikirin. Itu namanya 2.0 leadership. Berikutnya, revolusi industri leadership. Ketika kita bicara soal perubahan yang terjadi. Banyak sekali berubah di sekitar kita nggak bisa melakukan kepemimpinan dengan cara yang sama. Teman-teman juga seperti itu. Kalau sekarang mikirin masih bertahan dengan masih bertahan dengan praktik-praktik dan tradisi leadership di zaman dulu, mungkin kita akan kalah. Kalau teman-teman tidak menggunakan misalnya pendekatan baru di dalam aktivisme, mungkin kita akan kalah. Teman-teman nggak bisa hanya sekedar ngumpul di bundaran UGM. Beda dengan kami. Kalau kami waktu itu sudah cukup. Kenapa? Karena wartawan akan datang meliput. Gitu. Kalau sekarang enggak. Kalian harus membuat corong kalian sendiri, membuat media kalian sendiri. Itu namanya revolusi industri. Nah, yang keempat adalah ketika resources-nya banyak banget.
Jadi kalian memiliki segala hal seperti hari ini termasuk yang ke-4. What you don't have. Anggaran ada, akses ada, komunikasi ada, segala macam. Disitulah kalian sebenarnya dituntut kreativitasnya untuk menjadi sesuatu yang atau bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu leadership hari ini. Itu sebuah analogi, teman-teman silahkan pilih ada di mana saya hari ini. Saya akan beritahu tiga hal sekarang. Characters, roles, and values. Saya yakin kalau saya tanya ini, dengan sangat mudah kalian akan jawab. Yang A warnanya apa? Betul, merah. Yang B? Hijau. Yang C biru. Jadi kalau kita disuruh membedakan mana yang merah, biru, dan hijau, gampang sekali. Kenapa? Karena obviously mereka berbeda. Betul? Jadi kalau karakter, ini namanya karakter berarti. Karakter adalah apa? Obvious difference. Perbedaan yang menyolok itu namanya karakter. Oke? Itu satu. Kedua, kalau saya tanya sekarang, A, B, C warnanya apa? Harus menyebut satu warna ya. Yang A, ya pasti hijau. B, merah. C, biru. Padahal kalau saya lihat sekarang, kalau kita lihat sekarang, apakah yang A benar-benar warnanya hanya hijau? Enggak ternyata. Betul nggak? Ada dot yang warnanya beda di situ. B, tidak hanya merah. C, tidak hanya biru. Tapi kita menyebutnya itu untuk memudahkan karena dia memiliki karakter yang kuat, tetap hijau, merah, biru. Jadi apa itu karakter berarti? Kalau tadi adalah obvious difference, ya sekarang adalah apa? Domination. Kenapa kita sebut yang A itu hijau? Karena dominannya warna hijau, betul nggak? B itu dominannya merah, C dominannya biru. Jadi kalian bisa nggak menjadi sesuatu yang dominan di satu society, and then you can be the character of the society. Karena dengan ini. Yang A warnanya apa? Untuk membedakan, yang A kita akan sebut merah, yang B kuning, yang C hijau. Padahal kita tahu dominan warnanya apa di situ? Biru, exactly. Jadi kita baru saja mematahkan apa yang kita katakan sebelumnya gitu. Kalau dominasi adalah karakter, ternyata enggak juga. Jadi apa itu karakter? Karakter adalah differentiation, pembeda. Mana yang membedakan satu dengan yang lainnya? Jadi kalau kita bicara soal karakter kepemimpinan, kita bicara banyak hal. Bisa jadi dia adalah obvious difference, bisa jadi dia adalah domination, bisa jadi dia differentiation, pembeda. Kamu beda nggak dengan yang lain? Kalau KM UGM nggak beda dengan yang lain, berarti kamu mungkin tidak bisa disebut berkarakter. Kalau gerakannya sama, cara melakukan gerakannya sama, persiapan melakukan gerakannya sama dengan yang lain misalnya. Apa bedanya dengan universitas antah berantah misalnya? Are you different or not? Yang menarik adalah kita sebut planet ini planet apa? Planet Earth kan, kalau dalam bahasa Inggris enggak? Kita tahu Earth itu artinya apa? Tanah kan? Padahal 70% dari planet bumi itu adalah air. Ya enggak? Kenapa kita tidak menyebutnya planet water? Jadi intinya berarti majority does not always serve as identity. Betul kan? Mayoritas nggak selalu jadi identitas dalam hal ini. Apa yang jadi identitas? Kenapa kita sebut dia planet Earth? Karena yang beri nama manusia. Karena bagi manusia itu yang lebih penting adalah Earth awalnya, bukan water. Betul nggak? Jadi artinya akan bisa menjadi sesuatu yang society atau tidak. Kalau tidak bisa menjadi sesuatu yang penting, kalian akan jadi air bagi bumi. At least ketika aneh. Karena mayoritas nggak setuju, tapi kalian menjadi sesuatu yang penting. Kecil tapi penting, kalian akan bisa jadi identitas. Orang aktivis. Sekarang kita bicara soal peran. Saya mau cerita sedikit tentang aktivisme saya. Saya menjadi ketua umum di organisasi itu memang sejak SD karena punya keinginan lah kira-kira seperti itu. Punya naluri di situ. Di S1 saya ketua KMHD UGM, saya nggak tahu nih ada anggota KMHD nggak di sini. Saya ketika S2, sebenarnya ketika S2 di Australia itu saya sudah mau bertobat, saya tidak ingin jadi aktivis lagi, saya ingin belajar aja. Tapi ternyata aktivisme itu adalah soal naluri yang tersembunyi jauh di dasar hati
di sini. Ada ADWC cuma bahasa Kemudian ketika S3 minggu ADWC means kita menjadi kita menjalankan peran sebagai pemimpin. Nah, kalau kita lihat berikutnya, suatu hari dulu saya tuh pernah mengikuti sebuah program di New York dan Amerika yang pesertanya itu setiap tahun berasal dari 10 negara. Jadi hanya ada 10 orang di dunia yang dipilih setiap tahunnya untuk melaksanakan itu. Sampai kemudian di tahun 6 begitu, ketika alumni banyak, maka dilakukanlah pemilihan presiden alumni untuk pertama kalinya. Teman-teman mungkin seperti bayangkan gini, kita orang Indonesia, ini kita kan orang Indonesia ya, kita bukan negara maju segala macam. Jadi selalu ada bayangan bahwa kita tuh bukan orang-orang yang hebat gitu di pikiran kita. Saya sampai hari ini pun mengalami hal seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengalami itu sangat wajar. Kita dididik memang situasi dengan cara seperti itu. Jadi ketika ada proses pemilihan, orang Indonesia nggak ada yang maju. Enggak lah, katanya. Enggak, ini. Lagi. Sekarang saatnya kita gitu. Akhirnya adalah di antara kami, ada waktu itu ada 6 orang dari Indonesia yang jadi alumni, atau 5 orang ya, 5 orang. Bayangkan ini dipilih oleh orang-orang di benua yang sebenarnya seperti yang lihat sekarang ini di internet. Akhirnya melalui itu adalah orang Indonesia. Dan kalau kalian mau tahu siapa orang itu, ini orangnya. Oke, saya tidak akan bermaksud untuk menyombong seperti itu ya. Halo. Halo. Halo Mas Richard. Pak Andinya keluar sinyalnya. Ada gangguan ini sinyal. udah masuk lagi. Mohon izin Bapak masih di mute. Udah muncul lagi ya? Sudah. Silakan Bapak. Oke. Sampai sebelum kalau ada gangguan salah itu biasa. Ini dia masih belum. Halo Pak Andi, sudah bisa tersambung? Ya? Sudah, tadi agak putus-putus Bapak yang part. Oke. Sekarang udah oke semoga ya. Oke. Udah oke belum? Sudah. Yang lagi duduk di bawah bisa melambai nggak biar saya bisa tahu kalian dengerin. Oke, good. Sorry ini biasa kalau kita lagi kelas online pastinya ada, kita selalu sebut ini kesalahan teknis ya. Kasihan fakultas saya. Kan tidak pernah dikatakan kesalahan fisikal itu nggak pernah. Jadi kesalahan biologis gitu nggak pernah ya. Oke, saya tadi sampai di mana ya, Kintan ya? Tadi terakhir masih yang ada mapping itu Bapak, yang ada ya. Jadi tadi saya cerita soal adanya pemilihan ini ya, pemilihan ketua, yang akhirnya orang Indonesia ada yang menyalon, akhirnya yang terpilih adalah orang Indonesia gitu. Saya yang terpilih waktu itu. Jadi ini bagi saya sebuah prestasi, sesuatu yang memang menyenangkan, tapi juga sekaligus penuh pelajaran. Karena apa? Oh, artinya kita bisa dan kita mampu dan kita dipercaya. Kalau memang kita mau mencoba dan mengusahakan yang terbaik. Kenapa itu saya lakukan? Kenapa saya mau maju dan memang akhirnya terpilih? Saya percaya 2 hal. 1, leadership instinct, good relationship. Leadership instinct itu maksudnya gini, saya kan dari SD jadi ketua. SMP, SMA jadi ketua OSIS juga. Jadi kalau di lingkungan saya bisa jadi ketua. Kalau kemudian lingkungannya diperbesar, saya harusnya bisa juga dong. Logikanya, betul kan ya?
Jadi nggak tiba-tiba kita menjadi kecil ke lingkungan besar, enggak. Karena kita pernah ada di satu lingkungan dan kita jadi yang paling gede. Kalau lingkungannya dibesarkan, kita bisa juga sebenarnya mencapai itu. Kalau kita mau gitu. Artinya ini bukan soal kompetisi, tapi soal men-challenge diri sendiri menurut saya. Jadi, I have this leadership instinct, why not? Dicoba gitu kan. Lalu yang kedua, good relationship. Good relationship itu artinya begini kalau menurut saya. Dulu kalau saya ketemu dengan orang bule gitu awalnya, saya pikir dia pasti lebih hebat dari saya. Akhirnya ketika saya beneran ketemu mereka, saya menjadi orang baik, orang yang banyak mendengar, orang yang hormat pada orang lain. Akhirnya lama-lama saya juga tahu misalnya gini, oh ternyata dia tidak tahu sesuatu yang saya tahu. Itu satu. Oh ternyata saya bisa melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. Contohnya nih, saya dulu ketika di gedung PBB di New York, itu 10 orang terbaik yang tadi saya bilang itu, ternyata banyak banget yang bertanya misalnya tentang bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint yang baik. Atau menggunakan Microsoft Word yang baik, gimana membuat caption otomatis, gimana membuat daftar isi otomatis. Ada yang tidak tahu. Wajar, bukan berarti mereka bodoh. Tapi mereka memang tidak mendalami itu. Saya kira teman-teman paham maksudnya. Nah, ketika saya mulai mengambil peran-peran kecil seperti itu, misalnya ngajarin mereka tentang Microsoft Word, ngajarin mereka tentang Corel Draw, ngajarin mereka tentang olah gambar dikit-dikit, lama-lama mereka punya trust kepada saya. Oh, ternyata si Andi ini dia punya sesuatu yang kita nggak punya. Dan kemudian ketika kita bisa menjadi orang baik di antara mereka, yang satu aja kosakatanya itu apa? Menolong. Udah itu aja. I do this for you, bukan for me. Akhirnya mereka pikir lama-lama ini orangnya baik. Udah selesai. Meskipun dia nggak hebat-hebat banget, tapi baiklah. Enak diajak ngobrol atau diajak jadi berteman. Ketika pemilihan terjadi, bayangkan sekarang. Ketika pemilihan itu terjadi, apa yang mereka pikirin? Udahlah Andi aja lah, enak diajak orangnya. Bukan karena hebatnya, belum tentu karena hebatnya. He's nice. Gitu. Jadi menjadi leader itu diberi kesempatan bukan hanya karena soal capacity. Kan ada 3 tuh kalau kalian udah tahu lah itu. Kapasitas, popularitas, elektabilitas. Ada orang punya kapasitas tapi nggak bisa dipilih karena nggak masuk partai. Ada orang yang punya kapasitas nggak populer karena nggak senang mengenalkan dirinya. Ada orang populer dan punya elektabilitas, tapi nggak punya kapasitas. So, you choose now. Di mana kalian harus memulai? Ini cerita yang lain nih. Jadi saya pernah pulang ke Bali. Bayangkan ini dosen UGM pulang ke Bali gitu ya. Tiba-tiba suatu hari kepala adat datang ke rumah. Gus, saya dipanggil Gus kalau di rumah. Tapi ini bukan Gus anaknya Kiai ya, Gusnya orang Bali. Gus, besok itu ada lomba mancing lele katanya. Tolong jadi MC ya. Jadi coba bayang ya teman-teman. Saya pulangnya jarang-jarang, nggak tahu mancing lele itu kayak apa. Tiba-tiba kepala adat datang, besok saya disuruh jadi MC lomba mancing lele. Aku bentuk lele aja nggak, masih bingung gitu antara lele dan ikan gabus tuh juga nggak jelas misalnya gitu ya. Karena taunya lele itu pecel lele yang sudah digoreng. So, saya dengan sangat mudah mengatakan, aduh sorry Pak, nggak bisa. Saya tuh nggak terbiasa begitu, satu. Atau misalnya, Pak, saya tuh orang teknik geodesi, nggak belajar komunikasi, nggak belajar tentang public speaking, jadi saya nggak bisa. You could do that. Tapi coba bayangin sekarang, kepala adat itu bahkan nggak tahu jurusanmu apa. Yang dia tahu satu hal. Ada seorang anak desanya yang udah sekolah ke UGM sampai ke luar negeri, sekarang jadi dosen UGM, dan ketika desanya lagi membutuhkan dia, apa yang harusnya dilakukan? Apa imajinasi mereka kalau saya tolak mereka? Maka kepercayaannya terhadap pendidikan bisa runtuh. Ya kan? Kalau saya bilang saya nggak bisa karena nggak mampu, loh dosen UGM yang udah sekolah ke luar negeri aja nggak bisa jadi MC lomba mancing lele, pada siapa dia harus percaya? Ini konteks ini mungkin teman-teman ada yang bisa bayangin, ada yang enggak. Karena kalau saya hidup di desa, saya paham banget. Mereka they just don't know anything about education. Mereka taunya tuh, udah kamu udah sekolah keluar, udah pinter pokoknya, jadi kalau pulang terus nolongin desa. Hanya itu yang mereka bisa tahu. Maka saya memutuskan untuk, oke, saya akan lakukan sesuatu, tapi saya nggak tahu jadi MC itu gimana, mancing lele itu gimana. Saya pergi naik motor dari desa saya ke kota Tabanan, kalau ada orang Bali di sini akan paham. Ini konteksnya udah agak lama ya, tahun 2000-an awal. Untuk apa? Untuk melihat YouTube. Kenapa saya harus melihat YouTube ke Tabanan? Karena hanya ada di warnet.
Waktu itu nggak ada internet di desa saya. YouTube agar saya bisa tahu mancing lele itu kayak apa dan apa sih yang diomongin orang MC-nya segala macam. Saya di Wana itu sampai jam 12 sampai jam setengah 1, lalu pulang bikin naskah sampai sekitar jam 3, jam 4 saya latihan. Jam 7 saya harus sudah ada di sini. Menjadi MC lomba mancing lele. Jadi dan singkat cerita 6 bulan kemudian saya jadi MC lagi. Berarti performance saya di pertama itu nggak buruk-buruk amat lah. Nah, ya, tapi yang mau saya ceritakan adalah peran yang mungkin kalian ambil itu mungkin sangat sederhana seperti ini, tapi itu menentukan posisi kamu di society. Gitu. Kamu termasuk orang yang mau berperan apa tidak. Gitu. Dan orang nggak akan peduli jurusanmu apa, fakultasmu apa, masyarakatmu membutuhkanmu. So you have to learn. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, sangat bagus menjadi seorang ahli di satu bidang, tapi jangan salah. Masyarakat kita kadang-kadang tidak peduli keahlian kita itu apa. Yang mereka peduli adalah masalahku ini saat ini dan kamu sebaiknya bantu kami. Itu persoalan mereka. Jadi menjadi seorang ahli itu sangat bagus, tapi akan sangat bagus lagi kalau kita punya pemahaman atas konteks yang lebih besar daripada apa yang kita pelajari. Terakhir, keeping values. Teman-teman pasti tahu masjid ini di Bandung. Saya lupa nama masjidnya, tapi masjid ini bukan satunya. Masjid pertama di Indonesia yang nggak pakai kubah, ya, kotak bentuknya, seperti yang gambar di kanan atas ini. Orang kalau melihat ini, secara umum ya, hampir pasti nggak akan menduga ini masjid apalagi dari jauh, karena nggak ada ciri masjid seperti yang teman-teman kenal selama ini. Seorang arsitek waktu itu bernama Ridwan Kamil yang sekarang kita kenal sebagai Gubernur Jawa Barat yang mendesain itu. Ketika dia mendesain itu, hampir semua orang mencibir. Hey, what are you doing? Kenapa kamu bikin masjid seperti itu? Masjid itu nggak kayak gitu. Masjid itu harus ada kubah dan segala macam ada towernya. Tahu apa yang dikatakan oleh seorang Ridwan Kamil ketika itu? Tugas seorang arsitek adalah mempertahankan nilai, bukan mempertahankan bentuk. Kalau saja arsitek itu hanya sibuk mempertahankan bentuk, maka kreativitas tidak akan pernah muncul. Dan saya pikir itu benar. Kita pun seperti itu. Teman-teman sebagai seorang aktivis, tugasnya bukan sibuk mempertahankan tradisi, tapi sibuklah mempertahankan nilai dengan cara-cara yang berbeda. Sekarang masjid ini dikenal sebagai salah satu masjid yang paling keren mungkin di Indonesia gitu. Karena katanya ketika sholat di situ kita melihat imamnya seperti mengambang di atas air. Saya tentu saja belum pernah ke situ, tapi saya melihat itu dari tayangan. Jadi artinya bagaimana seseorang itu berani melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, tapi dia pegang banget nilainya, bukan tradisinya. Ada satu cerita yang lain di sebuah society. Ini sebuah cerita fiktif saya ambil dari Anthony de Mello. Misalnya katanya ada di sebuah desa itu tugas ada ritual di desa itu. Ritualnya adalah setiap bulan purnama. Teman-teman kalau mempelajari ilmu bumi, astronomi akan paham purnama itulah masa-masa di mana gaya tarik bulan bulan dan bumi itu menguat. Tahu nggak artinya menguat itu apa? Berarti segala apa yang bisa ditarik dari bumi itu akan ketarik. Makanya airnya menjadi pasang. Tahu maksudnya ya? Jadi kalau air laut itu pasang berarti kan ditarik ke atas gitu oleh gaya gravitasi. Nah, itu pula yang terjadi di tubuh kita. Kalau tubuh kita airnya semua ditarik ke permukaan, artinya apa? Adrenalinnya di permukaan. Kalau adrenalinnya di permukaan, kita menjadi orang yang bergairah, bersemangat. Itulah sebabnya kenapa di bulan purnama itu anjing melolong, serigala melolong. Karena dia adrenalin di permukaan, dia menjadi bergairah, dia birahi. Itu ada logika di balik itu. Oke? Nah, jadi setiap purnama itu ketika orang mau ritual, binatang-binatang ribut. Betul? Paham logika yang tadi itu? Nah, ada kucing di desa itu yang ribut banget. Makanya setiap mau upacara biar tidak ribut, kucing itu dipindahkan ke tempat yang agak jauh, dikurung di situ. Oke? Bulan depannya terjadi ritual lagi, kucingnya ribut lagi, ditangkap, dibawa ke tempat yang jauh, dikurung lagi. Bulan depannya hal yang sama terjadi lagi terus begitu. Sehingga menjadi kebiasaan. Di bulan ke-6, ke-7, kucingnya sudah mulai agak tua, gairahnya tidak tinggi lagi, dia tidak ribut sebenarnya. Tapi orang-orang khawatir, pindah aja lah kucingnya daripada nanti ribut, gitu kan. Dipindahlah ke tempat yang tadi. Di tahun kedua, apa yang terjadi teman-teman sekalian?
kucingnya udah nggak ribut sama sekali, tapi just in case dipindahin lagi. Karena orang mulai nggak tahu nih kenapa dia dipindahin. Taunya adalah setiap bulan purnama mau upacara kucing dipindahin. Di tahun ketiga kucingnya mati karena tua. Apa yang dilakukan orang-orang? Beli kucing untuk ditangkap, dikurung setiap bulan purnama. You know what I mean? Jadi kadang kita melakukan sesuatu tuh nggak tahu konteksnya apa, nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu filosofinya apa. Itu menjadi ritual akhirnya. Makanya akhirnya di desa itu ada satu aturan, setiap mau bulan purnama harus nangkap kucing. Padahal bukan begitu terjadinya. Jadi jangan-jangan hari ini ketika kita melakukan hal apapun di organisasi kita seperti menangkap kucing ini, tidak tahu konteksnya apa, tidak tahu kenapa itu dilakukan. Kita lakukan for the sake of tradition. Agak mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Gandhi, ketika dia sekolah di London, segregasi terjadi waktu itu. Orang tidak suka dengan kulit berwarna. Suatu hari dia duduk di satu bangku taman dengan dosennya. Dosennya itu orang kulit putih, dia kulit berwarna, makan siang berdua. Dosennya nggak suka pada Gandhi. Dia bilang gini, Gandhi, do you know, seekor babi dan seekor burung nggak akan duduk berdua, apalagi makan siang bareng. Jadi seekor babi dan seekor burung nggak akan duduk siang bareng. Tahu apa yang dikatakan Gandhi? Ini yang dia katakan. Jangan khawatir, saya akan terbang menjauh sekarang. Jadi pertanyaan berikutnya, siapa babinya? Gitu kan. Hari kedua, ketika diajar oleh dosen yang sama, dosennya bilang gini, ketika kamu menemukan dompet dan yang isinya, satu isinya kekayaan atau harta, satu isinya kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih? Semua orang di kelas menjawab kebijaksanaan, karena kebijaksanaan lebih penting daripada uang. Kecuali Gandhi. Gandhi bilang, dia ambil dompet yang ada uangnya. Semua orang ketawa, dan begitu Gandhi ditanya, kenapa kamu memilih yang ada uangnya? Dia jawab seperti ini. Karena kita biasanya mengambil apa yang belum kita punya. Saya belum punya uang. Tapi dengan kata lain, ya sudah punya kebijaksanaan. Kira-kira gitu ya. Kalau kamu jadi dosennya mesti kesal banget ya. Akhirnya ujian Gandhi itu nggak diperiksa oleh dosennya, tapi dikasih kalimat idiot, tanda pentung 3 kali. Idiot pentung 3 kali. Dikasih Gandhi, dia tidak dinilai. Gandhi sedih banget, tapi dia kemudian datang ke dosennya, tok tok tok, dia masuk, dia bilang, dia sambil menyerahkan ujiannya, dia bilang seperti ini. Bapak sudah tanda tangan, tapi lupa memberi nilai. Apa tadi yang ditulis dosennya? Ya, menurut Gandhi itu tanda tangan dosennya. Bukan ucapannya kepada Gandhi. Dalam hal ini yang mau saya ceritakan adalah this is about communication. Kalau kamu punya value dalam hatimu yang baik, kamu selalu bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih keren. Yang langsung menusuk pada persoalan itu, bahkan ketika kamu merasa kamu ada di posisi yang terjepit. That is communication. Pertama. Kedua, spreading good news. Itu tips untuk leadership. Kalau kata Mas Anies dulu, tugas pemimpin itu bukan menebarkan ratapan, tapi memberi harapan. Okay. Kita harus menjadi orang yang global, tetapi menyelesaikan persoalan lokal. Kenapa Profesor Faisal Fatani dari Teknik Sipil ini terkenal dan hebat? Karena dia selesaikan persoalan-persoalan di sekitar dia, yaitu tentang tanah longsor, banjir, dan segala macam. Dengan alat itu dia kemudian jual kepada dunia. Gitu. Jadi dia tidak sedang ingin menyelesaikan persoalan dunia ketika dia melakukan riset. Dia melakukan riset untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, persoalan sekitarnya, lalu ini diakui dunia. So, local solution, tapi global impact. Oke. Nah, berikutnya kalau kita lihat setelah ini, di sini ada juga, teman-teman mungkin ada yang tahu ini, Melati dan Isabel, 2 orang anak kecil di Bali, yang kemudian bikin bye-bye plastic bag, itu membuat dia bisa bicara di gedung PBB. Ini saya bicara soal kelautan di gedung PBB juga, tentang gimana mengelola laut. Tapi yang paling penting ternyata yang saya pikirin setelah itu adalah, kita bisa aja bicara di gedung PBB, tapi kita tetap harus ikut mertikali di kampung sendiri. Vertikali itu
kegiatan bersih-bersih kali. It is nonsense kalau kamu bicara soal mengelola laut yang bagus di gedung PBB, kalau di desa Wedo Martami kamu nggak pernah ikut merti kali. Global network itu penting, tapi local friendship itu nyata. Karena temanmu adalah yang di sebelahmu hari ini kan. Contoh yang sederhana, kalau kamu ingin kontak Pak Jokowi, kamu nggak bisa langsung nulis surat kepada Presiden. Kontak teman yang kenal seseorang, kontak saya, misalnya kalian sudah kenal hari ini, saya akan kontak Pak Rektor akan nelpon Pak Pratikno akan bicara sama Pak Jokowi. Beda itu. That is what we call network. Nah, ini poin terakhir yang diminta ke saya tadi. Kalau kita udah bicara, ini kesimpulan akhirnya. Komunikasi itu penting, tapi empati lebih penting lagi. Empati itu apa sih? Bukan sekedar menyapa. Empati adalah benar-benar mikirin orang lain. Contohnya, kalau kamu nanti jadi ketua BEM, lalu ada anak buahmu yang bekerja dengan kurang baik hasilnya, what will you say? Kita dengan mudah mulai, gimana sih ini jelek loh hasilnya. Kalau gini organisasi kita nggak akan bisa bagus nih perannya. Kita mengatakan itu. Kita pikir itu komunikasi yang baik. Tapi itu less empathy. Katanya diubah menjadi kalimatnya, hey, aku khawatir sama kamu. Kamu ada masalah ya? Keluarga baik? Kuliahnya gimana? Karena performamu selama ini menurun. Aku pikir kamu pasti ada masalah. How can I help you? That is what empathy is all about. Berempati gitu. Benar-benar untuk orang itu, bukan untuk sekedar organisasi. Berikutnya emotional intelligence. Kita bisa intelligence secara emosional, tapi tidak agile. Karena sekedar bisa berbahasa basi yang bagus, bisa ngikutin orang lain itu sebenarnya hal penting, tetapi yang lebih penting adalah agile. Kita bisa berubah, bermanuver, beradaptasi apa tidak dengan cepat. That's what we call agility. Dan teman-teman sudah bicara dari itu dari tadi. Kalau kita ngomong manajemen, dulu kita bicara time management. Sekarang konteks. Kenapa ini menjadi penting? Dulu time management karena segala sesuatu itu berlangsung sekuensial. Habis ini, itu. Habis itu, ini. Ya kan? Habis A, B, habis B, C, dan segala macam. Jadi waktu itu harus di-manage. Sekarang enggak lagi. Konteksnya harus di-manage. Kamu mau melakukan apa nih konteksnya? Karena semua orang bisa melakukan secara paralel. Kalau dulu kamu bisa melakukan, misalnya, ini kerja contoh sederhana aja, ngerjakan satu tugas, satu orang ngerjakan dulu pendahuluannya, yang lain baru berikutnya segala macam, dan yang mengerjakan lain juga harus melihat pendahuluan dulu biar dia bisa baca. Sekarang lagi, kamu tinggal simpan aja di Google Drive atau di cloud, everybody can work at exactly the same time, betul nggak? Jadi bisa ngerjakan itu secara barengan gitu. Jadi bukan lagi time management, ini konteks management. Konteksnya apa yang mau kalian perjuangkan. Suatu hari nanti aku akan ditanya, siap jadi pemimpin? Tentu saja kalian sudah siap. Tapi saya pengen mengutip apa yang dikatakan oleh Lincoln. Setiap orang itu bisa menanggung penderitaan, katanya. Tapi kalau kamu ingin menguji karakter seseorang, jadikan dia pemimpin. Kalau orang diberi penderitaan, mungkin orang bisa bertahan. Tapi that's not the real character. Kalau kamu jadikan dia pemimpin, dia masih baik, itu berarti dia beneran baik. Karena kalau kata Obama, Michelle Obama, dia bilang gini, being president doesn't change you. It reveals who you really are. Jadi menjadi BEM UGM itu nggak akan mengubah kalian jadi sombong. Itu akan menunjukkan jati diri kalian. Kalau kalian sombong hari ini, berarti kamu memang orang sombong sebenarnya. Sekarang aja baru kelihatan. So, being a leader doesn't change you, it reveals who you are. Kalau kalian merasa suatu hari nanti bilang, I nailed it, saya berhasil, atau I failed it, saya gagal. Antara kegagalan dan keberhasilan itu ada satu hal, jembatan bernama persiapan. Dan itu yang kalian lakukan hari ini, sekarang. Impossible? Mungkin salah baca. I'm possible. Terima kasih, mari kita diskusi. Thank you, Kintan. Suara saya masih terdengar ya? Yes? No? Mungkin di videonya agak lag, Bapak. Oke. Halo, Pak Andi, masih bisa tersambung? Iya, masih. Saya tutup sebentar ininya ya, videonya. Masih nih, Pak. Oke, baik. Siap.
Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Andi atas pantikan materi-materinya yang sangat-sangat daging ya di kami Pak. Ini sangat-sangat sesuai juga dengan konteks pergerakan massa yang sedang kami alami saat ini. Kemudian kami juga belajar bahwa karakter ini bukan melulu melalui dominasi. Baik, Bapak bisa tersambung? Ya, bisa. Saya dengar terus kok, silakan. Oke. Baik. Dan banyak sekali materi-materi yang tadi Bapak sampaikan ya, dan ini teman-teman sudah siap untuk bertanya. Mungkin sebelum itu sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, kami juga mengenalkan nih Pak, kabinet kami namanya arus balik. Jadi tadi kalau Pak Andi sempat menyebut gelombang-gelombang pasang, nah itu logo kami itu seperti bulan sabit yang menarik gelombang. Jadi arus ini akan terus bergejolak dan mengibaratkan pergerakan yang tidak pernah lelah gitu Pak. Dan mungkin di sini teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa untuk formatnya, teman-teman perkenalkan diri dulu ya. Jadi sekaligus ini biar Pak Andi kenal dengan teman-teman. Mungkin nama, asal fakultas saja, dan menjadi apa gitu di BMKM UGM. Boleh, silakan. Yang siap bertanya nih sudah banyak sepertinya Pak. Siap. Silakan. Monggo Mas Ala mendekat ke mic. Perkenalan. Nama, asal, fakultas, jurusan boleh, dan menjadi apa? Agak kencang ya Mas ya? Ini enggak ini. Mic-nya ini. Mic-nya ini Mas. Tapi kan juga aja lah. Gantiin Intan. Nih, Mas Ala. Gini. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ala dari Fakultas Visipol angkatan 2018. Terus di sini di BEM ini saya menjadi di Kementerian Analisis Isu Strategis. Siap. Mungkin saya mau menarik jauh lagi ke sejarah singkat pada waktu kuliah Pak Andi ya. Siap. Mungkin tadi Pak Andi sempat menceritakan kegiatan waktu kuliah yang sempat menjadi mahasiswa yang apolitis. Ya. Dan habis itu Pak Andi bercerita tentang aktivisme yang udah dilakukan Pak Andi. Misalnya nih, saya ada 2 pertanyaan buat Pak Andi nih. Apakah aktivisme itu terlimitasi sama lingkup keilmuan? Tadi Pak Andi juga mengatakan teknik yang Bapak sebutkan tadi bersikap apolitis yang mungkin tidak tertarik dengan apa itu aktivisme. Kayak gitu. Terus yang pertanyaan kedua itu, dan bagaimana sikap apolitis yang Bapak sebutkan tadi bisa tersingkirkan untuk bisa memulai aktivisme pada tahun 1998. Mungkin ini bisa menarik ya, karena bisa bermanfaat juga buat teman-teman dari pergerakan yang memang itu bisa untuk untuk memperluas jaringan ke teman-teman dari Medika, dari Saintek itu yang sama seperti Bapak sebutkan tadi, masih sama didominasi sama yang sikap-sikap apolitis terhadap isu nasional seperti itu Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Mas Ala. Saya langsung jawab ya, Intan ya. Bentar. Silakan Bapak. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Saya mungkin termasuk kombinasi yang agak aneh sebenarnya. Saya sebenarnya selalu suka dengan isu gitu ya, isu-isu beda, mungkin sosial, kemanusiaan, tapi saya selalu belajar formalnya itu di jalur-jalur eksak gitu. Jadi di satu sisi saya jadi ketua OSIS karena memang suka organisasi, tapi saya memilih jalur fisika ketika di SMA. Lalu akhirnya saya ke teknik juga. Nah, saya pengen cerita dulu gini. Keilmuan formal itu jelas pengaruh ternyata. Berpengaruh terhadap cara kita berpikir, kepedulian kita terhadap isu-isu itu jelas berpengaruh lah. Itu saya tidak akan berbohong soal itu lah. Tapi menurut saya keberanian kita untuk membuka diri tentang banyak hal lain itu yang penting sekarang, apapun bidang ilmunya. Maksud saya begini, ketika teman-teman ada di kedokteran contohnya,
kita tahu banget bahwa secara medis COVID-19 ini clear kan. Virusnya apa, bagaimana karakternya, at least walaupun sekarang ada mutasi, tapi kita paham bagaimana penularannya, kita tahu secara medis. Tapi coba kita renungkan, kenapa negara ini bisa dikatakan belum berhasil secara tuntas menangani itu di waktu yang sudah setahun. Tentu bukan persoalannya bukan persoalan medis saja berarti kan. Tapi ada banyak hal lain di luar itu. Politik terutama, sosial dan segala macam. Artinya untuk memahami bahwa semua isu atau isu apapun yang kita hadapi itu sebenarnya nggak pernah bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Itu menurut saya yang pertama kali harus kita pahami. Vaksin medisnya jelas, tapi politiknya kuat sekali. Kalau seorang dokter nggak paham sama sekali soal isu politik ini, dia nggak bisa menggolkan bagaimana vaksin itu harus di-deliver. Teknik seperti saya tahu bagaimana GPS itu penting untuk mengukur koordinat segala macam, itu bidang saya. Tapi kalau kita ingin misalnya Indonesia ini terpantau oleh GPS 24 jam, berarti kita punya sekian stasiun GPS, mohon maaf bisa ngomongnya agak teknis, sekian stasiun GPS di seluruh Indonesia segala macam, yang itu artinya sekian miliar atau triliun segala macam. Persoalannya bukan bagaimana ketelitian itu dihitung, akurasinya, statistik, bukan itu. Tapi gimana caranya saya bisa meyakinkan anggota DPR untuk menggelontorkan dana atau menganggarkan itu semua. Apa maksudnya? Jadi urusannya bukan lagi soal teknis berarti. Urusannya adalah beyond teknis, di luar teknis. Nah, itulah yang saya sadari kemudian, oke, aku nggak bisa hanya belajar GPS-nya. Aku harus belajar diplomasinya juga. Aku harus belajar juga gimana caranya bernegosiasi. Yang di teknik nggak diajarin, kan gitu kan. Jadi satu kuncinya menurut saya adalah sadari masalah apapun yang kita hadapi hari ini tidak pernah bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu. Makanya orang harus peduli. Itu. Kedua, apapun yang kita hadapi hari ini kita tahu nih, kalau aktivis akan tahu ini, semua adalah produk politik. Biarpun kalian merasa aku nggak peduli sama MPR, aku nggak peduli sama DPR, aku nggak peduli sama undang-undang segala macam, kamu mulai bangun pagi aja udah didikte oleh politik hidup. Bangun pagi, makan, sarapan, harga tepung, beras, dan segala macam, itulah keputusan politik. Bagaimana subsidi untuk petani segala macam, itu keputusan politik juga. Jadi it doesn't matter, kita nggak peduli sama politik atau tidak, hidup kita itu didikte oleh politik. Itu menurut saya itu penting sekali diketahui oleh siapa saja lah, bidang ilmu apa saja gitu. Jadi dua hal itu yang menurut saya itu oke. Nah kalau saya kemudian melihatnya, satu-satunya cara adalah bergaul sih. Bergaul dengan orang-orang di luar disiplin kita. Termasuk juga itu akan membuat kita punya opportunity. Contoh kecil, saya seorang geodesi, bisa bikin peta. Kalau saya bergaul dengan orang geodesi juga, ada nggak kira-kira yang kagum sama saya? Atau heran, atau membutuhkan jasa saya? Nggak ada, men. Kenapa? Karena semua orang bisa bikin peta kok. Kalau kamu orang akuntansi, bisa baca laporan keuangan, ada nggak orang akuntansi lain yang akan heran? Nggak ada. Because everybody can do that. Saya bisa bikin peta, tapi begitu saya bergaul dengan orang hukum, dia kau bisa bikin peta ini ya? Bisa nggak kamu bikin peta yang mengilustrasikan sengketa antara negara ini dan negara ini? Saya bilang bisa, itu sederhana sekali bagi orang geodesi. Dan bagi orang hukum itu akan menjadi sesuatu yang sangat keren dan sangat membantu gitu. Jadi kita justru bisa tahu peran kita itu keren justru ketika kita bertemu orang lain. Itu menurut saya pengalaman hidup yang luar biasa. Oke, semoga kalian bisa menangkap konteksnya. Jadi bergaulah dengan orang yang berbeda-beda disiplin ilmunya, di situ kita akan mendapatkan banyak insight gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Itu ya mungkin teman-teman poin pentingnya, tidak membatasi koneksi kita, tidak membatasi pergaulan, dan kita tidak pernah tahu ya pihak-pihak mana yang bisa membantu kita di masa depan nanti. Dan mungkin ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah disiapkan, silakan. Bisa maju. Boleh maju Mas, silakan. Sini bisa. Teman-teman sangat antusias Bapak atas materi-materi. Silakan Mas Yuda. Udah. Belum, pakai ini mic yang ini.
Ngomong aja, ngomong aja. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya Pak. Kenalan dulu. Oh iya, kenalan dulu. Biar kenal Pak Andi. Nama saya Melker Aryuda, biasa dipanggil Yuda, dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 19 Pak. Siap. Ya. Jadi apa? Saya bantu-bantu di Kementerian PSDM Pak, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Siap. Ada satu pertanyaan aja Pak, yang mungkin ini esensial untuk kita, terutama dari BMKM UGM di tahun 2021 ini Pak. Jadi kan semenjak pandemi COVID-19 ini kita menjalankan organisasi namanya remote organization. Jadi secara keseluruhan kita menjalankan organisasi secara online, bertemu tatap layar begitu Pak. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak dan kira-kira tips dan trik untuk menjadi leader yang baik, mendelegasikan tugas dengan baik tanpa harus bertemu secara langsung dan ya begitu Pak. Siap. Dengan online gitu lah. Siap. Terima kasih Yuda. Terima kasih Pak. Langsung saja ya, Bintang. Silakan Bapak. Ya, Yuda dan teman-teman terima kasih. Saya kira kita semua mengalami masalah yang sama sebenarnya. Saya tidak akan pura-pura mengatakan saya sudah mampu atau bisa, belum tentu juga. Tapi saya izin bercerita begini. Teman-teman setuju nggak dengan saya ketika dulu bulan Maret 2020 kita mulai mengawali segala sesuatu online. Dengan hari ini kan sudah hampir setahun ya, kira-kira mungkin 11 bulan, 10 bulan. Betul nggak yang saya katakan bahwa kita menjadi jauh lebih terbiasa sekarang melakukan aktivitas online? Betul ya? Maksudnya kalau dulu saya ngomong begini nih, rasanya sulit sekali bagi saya untuk mengirimkan energi antusiasme yang tinggi kepada peserta saya. Aneh kan rasanya dulu, gimana kita ngomong tuh kepada benda mati soalnya. Apalagi kadang-kadang kita nggak melihat wajah orang lain kan. Seperti saya kalau ngajar, ini bayangin ya, aku ngajar, mahasiswa saya 60 misalnya, satu pun nggak ada yang on cam. Ya, nggak ada satu pun yang on cam, aku nggak bisa ngeliat wajahnya, nggak bisa ngeliat senyumnya segala macam. Kalau saya paksa mereka on cam, kasihan. Kenapa? Karena kuotanya akan cepat habis, betul nggak? Jadi saya harus berempati juga, tapi ya sudahlah, biarin dia off cam. Tapi kamu kebayang nggak sih ngomong di depan laptop yang hanya menatap diri sendiri dan bahan, tapi bagaimana caranya biar saya yakin bahwa energi saya itu sampai kepada kalian. Agar kalian merasa aku tuh ada di situ gitu, seperti sekarang inilah kira-kira. Jadi dan itu nggak mudah sama sekali. Itu berusaha keras luar biasa belajar gimana caranya. Yang harus ditatap apa? Kalau sekarang saya menatap kamera. Kenapa? Karena agar kalian merasa saya tatap gitu kan. Jadi kalau saya tatap materinya saja, seperti ini misalnya, kalian akan ngerasa di-ignore juga nih. Tapi kalau begini, masalahnya di saya. Saya nggak bisa ngelihat wajah, nggak bisa ngelihat materi, betul nggak? You know what I mean, right? Jadi, situasi ini tidak mudah. Gitu. Situasi ini tidak mudah, tapi ternyata bisa kita lakukan ternyata. Sekarang saya udah mulai terbiasa, jadi kita bertransformasi sebenarnya sama-sama untuk menjadi orang yang terbiasa online. Nah, sekarang tipsnya begini kalau menurut saya. Pertama, bayangkan bahwa ini adalah kenyataan, bukan kejadian yang sementara. Maksudnya gini, menurut saya kadang-kadang kita salah mikir, ini cuma sementara doang kok. Nanti kalau udah normal, kita akan normal lagi. Belum tentu loh teman-teman. Jadi saya tidak pernah merasa ini sementara. Saya pikir, ya udah, hidup saya tuh ya begini. Itu saya pikir. Jadi artinya saya bayangkan, pokoknya saya akan jadi dosen, pokoknya selamanya seperti ini. Ya. Jadi apa? Satu, saya harus berusaha cara mengajar yang baik dengan cara online. Kedua, saya harus berinvestasi. Kalau teman-teman mau lihat nanti saya punya green screen di belakang ini. Saya punya lampu, saya punya ring lighting segala macam lah. Bukan soal ininya maksud, tapi intinya I invest gitu. Saya menginvestasikan waktu, mungkin biaya juga kalau saya punya sedikit uang, saya tidak lagi beli mobil-mobilan misalnya untuk ditaruh di lemari, tapi ya udah aku beli lighting aja. Paham maksud saya? Jadi artinya berinvestasi ke situ dengan asumsi dan imajinasi ini akan menjadi kehidupan kita yang nyata.
bukan sekedar sementara. Itu menurut saya imajinasi itu yang pertama. Artinya, tapi kita susah Pak ini. Jangan lupa, kalau memang terus-terusan seperti ini, kita nggak akan mengenal istilah susah atau enggak loh ya. Kita akan hidup di sini pokoknya. Sehingga kita tidak akan berpikir gimana caranya ini biar selesai. Bukan itu yang kita pikirin. Gimana caranya kita berbuat terbaik di situasi seperti ini. Kalau semuanya kita mikir begitu, saya yakin itu akan lebih mudah. Saya sekarang nggak pernah ke kantor loh, Yuda. Dan saya mengendalikan kantor internasional UGM kan. Nggak pernah ke kantor sama sekali. Yang penting adalah rapat rutinnya benar, tapi jangan lama-lama. Jadi rapat rutin itu nggak boleh lebih dari sejam. Biasanya kita rapat kan 3 jam gitu kan kalau di beneran ya. Saya makan kacang segala macam ya salah. Tapi kalau sekarang ini harus less than 1 hour, benar-benar clear. Jadi poin-poin rapatnya harus sudah jelas, tegas. Kemudian monitoringnya kita punya apa namanya sheet-nya gitu ya di Google Sheet segala macam. Jadi artinya apa? Satu, imajinasi, jangan pikir ini sementara, itu penting. Kedua, gunakan teknologi dan segala macam itu untuk semuanya kebaikan kita. Ketiga, ini harus menjadi imajinasi semua sih. Nggak bisa hanya menjadi imajinasi ketua saja. Kalau hanya ketua yang punya imajinasi gini, saya yakin tidak akan berhasil. Semoga memberi satu insight. Saya tidak akan memberikan hal yang benar-benar harus gini gitu karena situasinya beda. Kalau saya itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Yuda dan teman-teman. Thank you. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mas Yuda atas pertanyaan dan Bapak Andi atas jawabannya. Ada lagi Pak, ini yang masih sangat antusias, silakan. Boleh maju. Ada, Ujang dulu. Tadi Hesti toh? Oh enggak. Ya monggo Mas. Perkenalkan diri. Pagi, Pak Andi. Pagi Mas. Saya Elang Pujangga dari Teknik Kimia Pak. Siap. Dari teknik juga kebetulan. Calon rektor kamu ya? Amin. Udah mahasiswa semester akhir Pak, semester 8. Masih sama teman-teman di sini lah bantu-bantu dikit. Dan di sini sebagai pendampingnya Mbak Kintan yang ngurusin internal di BMKM gitu. Sorry mohon maaf tadi namanya siapa? Elang Pujangga Pak. Elang Pujangga. Ujang. Elang Pujangga. Elang Pujangga. Saya izin bertanya Pak. Kebetulan ini kan udah semester 8, jadi mungkin saya sudah sedikit memiliki pengalaman organisasi gitu ya Pak. Nah ketika saya mengalami naik turun di dunia organisasi itu, saya menemukan 2 tipe manusia Pak. Tipe pertama adalah mereka yang kemudian menjalankan tugasnya dengan ya sesuai instruksi saja, ya oke saja. Dan tipe kedua adalah mereka yang mungkin cuma diberikan instruksi A, mereka melakukannya tuh A dan plus gitu Pak. Maksudnya mereka doing something-nya tuh extra miles gitu. Nah, kan di sini teman-teman di sini kan pengurus harian Pak ya. Ada sebagian kemudian jadi menteri yang memimpin 30 orang, 15 orang, bahkan ada yang sampai 60 orang Pak. Enggak sampai ya? 50 ya? 50 orang gitu. Wow. Nah, gimana sih Pak sebenarnya menjadi seorang pemimpin di sini yang kemudian ngelit teman-temannya, staff-staffnya, memberikan influence ke mereka supaya mungkin nggak semua ya, tapi bisa men-trigger mereka supaya bisa melakukan sesuatu itu tidak hanya segitu-segitu aja atau sesuai instruksi saja gitu. Tapi men-trigger mereka buat do something-nya tuh extra miles gitu Pak. Bersungguh-sungguh lebih besar daripada ekspektasinya dia. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Pujangga. Ketika saya dulu menjadi ketua KMHD, ini saya cerita aib saya sedikit ya. Saya itu dipilih dominan oleh adik angkatan dan kakak angkatan. Saya kurang dipilih oleh teman seangkatan. Oke. Tapi saya kemudian terpilih. Kenapa terpilih? Karena suara mayoritas gitu. Tapi masalahnya adalah ketika kalau di keluarga mahasiswa Hindu itu pengurusnya itu biasanya seangkatan dengan ketuanya. Jadi satu angkatan menjadi pengurus inti lah. Berarti saya harus milih sekjen segala macam itu dari angkatan saya. Sementara saya sendiri ternyata tidak begitu diterima di angkatan saya. Ini true story. Itu adalah masa-masa menurut saya itu berat sekali.
terus terang aja, masa berat. Tapi kemudian saya mikir, what should I do di dalam hal seperti ini? Cara yang paling singkat sebenarnya gampang. Aku pilih aja pengurus dari angkatan lain yang mendukung saya. Pasti bisa, dan itu boleh juga secara hukum, tidak masalah. Tapi saya pikir saya harus menantang diri saya untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu. Kalau saya lagi bermasalah dengan teman angkatan saya, mungkin hal pertama yang harus saya lakukan adalah berdamai dulu. Mungkin begitu. Akhirnya saya mengundang teman-teman saya bukan mengundang, saya mendatangi mereka satu-satu untuk ngobrol dan segala macam. Jadi memang extra miles itu sudah saya lakukan dari awal kepengurusan berarti. Hanya demi membuat satu kabinet yang baik, yang solid. Saya pikir ini adalah titik awal yang tidak terlalu bagus sebagai seorang pemimpin, karena ketika di awal aja kita sudah ribet dengan soal konsolidasi, berarti itu sebenarnya itu melelahkan sekali. Dan saya juga merasakan itu. Tapi saya pikir saya ingin ngetes diri saya sendiri. Dan itu saya lakukan. Kita bermalam-malam, diskusi, debat, dan saya kalau boleh saya bilang pakai bahasa kasar, tuh saya diserang oleh teman-teman saya ketika itu. Dibongkar semua kesalahan-kesalahan saya, apa yang mereka tidak suka dari saya. Tugas saya cuma satu, mendengarkan. Mendengarkan, tidak membela diri sama sekali. Lalu mengatakan, oke, saya menerima itu, dan I will move on, dan saya akan perbaiki diri, dan segala macam. Itu kira-kira konteksnya. Sampai di titik tertentu, kemudian mereka mau menjadi pengurus di organisasi saya. Bahkan orang yang tadinya dengan clear and crystal mengatakan saya tidak bisa bekerja sama kamu dan saya tidak akan mau jadi pengurus. Orang itu akhirnya menjadi sekjen saya, yang menjadi sahabat saya sampai hari ini gitu. Nah, artinya begini kalau saya bilang. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh François di film Invictus yang menceritakan kehidupan Nelson Mandela. Ketika Nelson Mandela sebagai presiden Afrika Selatan ketika itu memanggil kapten rugby-nya Afrika Selatan yang François yang orang kulit putih, dia bilang gini, François, what is your leadership philosophy? François yang seorang kapten rugby ditanya pertanyaan yang sedalam itu tentang kepemimpinan, dia agak kaget. Gitu. Tapi dia kemudian menjawab dengan instingnya, dengan I lead by example. Your Honor. Jadi saya kelihatan sekali, tapi sangat benar. Example. Karena kalau nggak, it doesn't work. Percaya sama saya. Orang sekarang semuanya pintar ngomong kok. Semuanya bisa beretorika kok. Semuanya bisa mengucapkan kata-kata yang indah. Karena kita bisa pelajari. Tapi you don't lead by example, it doesn't work. Jadi kalau kita bisa bilang ini mengepalai 30 orang, 40 orang, 50 orang, example-nya gimana? Kalau kamu lagi ingin menceritakan soal konsolidasi, perdamaian misalnya, kamu harus bersikap damai dulu. Kalau konsolidasi dengan teman-teman saya lakukan dengan cara, saya akan tunjukkan sama mereka bahwa saya itu sebenarnya benar, atau saya akan tunjukkan sama mereka bahwa mereka sebenarnya salah paham soal saya, it's not going to work. Yang saya tunjukkan waktu itu adalah, oke, saya akan dengerin mereka, titik. Udah, itu aja. Dengerin, beneran dengerin. Yang baik, lakukan. Itu namanya example. Itu yang akan membuat orang-orang, ya udahlah, aku percaya sama dia. Atau, ya udahlah, dia dulu salah, dia dulu jelek, kita kasih kesempatan. Otherwise, no. Karena semua orang udah bersiap untuk membela dirinya sendiri sebenarnya. Nah, jadi lead by example. Dan tunjukkan, nah kemudian setelah itu, saya mau cerita lanjutan dikit, di tengah jalan, saya akhirnya itu bikin sesuatu yang besar. Gitu. Jadi setelah mereka menerima saya pengen tunjukin juga dengan cara yang baik tentu saja. Bukan untuk mengalahkan mereka bahwa I can do something big. Gitu. Untuk pertama kalinya waktu itu, ingat ya, ini zaman sebelum reformasi gitu ya. Saya membawa delegasi KMHD UGM bertemu dengan Gubernur Bali. Kalau zaman sekarang orang ketemu dengan siapa aja bebas gitu kan. Tapi di zaman itu nggak begitu. Jadi gimana kita bisa bertemu dengan Gubernur Bali lalu memberikan pandangan-pandangan kita terhadap beliau tentang segala sesuatu. That was a big thing gitu kira-kira. Artinya satu, lead by example. Kedua, do big things yang akan bisa menjadi satu catatan. Karena kalau nggak, seorang leader itu mungkin nggak kuat juga kepemimpinannya atau keteladanannya gitu.
Oke, saya kira itu dua hal itu ya. Lead by example, do big things. Yang memang bisa dicatatkan. Makanya berusaha kuasa bekerja dengan baik agar kita bisa mencapai sesuatu yang baik. Itu yang saya bisa ceritakan dalam hal ini dua hal. Walaupun mungkin itu caranya bagaimana dan situasinya bagaimana, teman-teman. Bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh itu dua hal yang berbeda. Oke, bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. And then achieve something. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Tidak cukup ya Pak, kita hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh itu sendiri, dan sehingga kita bisa memberikan langkah nyata yang bisa kemudian ditiru oleh teman-teman kita di sekitar kita. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir teman-teman untuk sesi leadership kali ini, silakan. Satu last questions, silakan Mas Presma. Boleh memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak Andi. Pagi. Ya, perkenalkan Pak, saya Farhan, Muhammad Farhan, Presiden Mahasiswa BMKM tahun 2021. Alhamdulillah dengan usaha kemarin terpilih dan diamanahkan untuk memimpin BMKM untuk setahun ke depan. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya Pak di tengah-tengah kesibukannya untuk mengisi upgrading kali ini. Mungkin satu pertanyaan dari saya. Tadi Pak Andi menyampaikan soal bagaimana peran aktivisme dari data, info, knowledge selalu diolah menjadi dorongan untuk menjadi policy. Dan juga Pak Andi juga mention beberapa revolusi tentang kepemimpinan, di mana di era sekarang fasenya adalah sustainable abundance leadership gitu. Jadi memang banyak sekali informasi, banyak sekali resource yang kita bisa akses secara baik free maupun tersedia oleh pihak UGM dan sebagainya. Nah, mungkin ini saya agak pragmatis saja pertanyaannya ya Pak. Untuk kira-kira dalam kondisi pandemi, dalam kondisi kita sekarang, dengan konteks sekarang juga dengan dua elemen tadi, kira-kira apa yang bisa BMKM melakukan, itu yang pertama, dan bagaimana atau apa namanya best practice lah yang mungkin Pak Andi tahu terkait kepemimpinan yang memiliki dua karakter itu gitu. Yang pertama karakter menekan dari sisi policy, dan yang kedua memiliki karakter yang sustainable abundance leadership gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Presma. Pertama tentang kalau tadi kita lihat soal urutan data information knowledge policy itu sebenarnya kan standar di berbagai bidang juga gitu. Saya juga bisa menggunakan analogi itu di kepenulisan. Saya mau cerita dulu agak panjang. Penulisan itu artinya begini, kenapa sih orang perlu menulis? Saya selalu bilang gitu. Kenapa dosen perlu menulis? Karena dosen itu udah ngolah data jadi informasi dan punya knowledge. Tapi kalau itu berhenti, nggak akan bisa tulis pengetahuan itu jadi bermanfaat bagi masyarakat. Maka dia harus menulis kan. Menulisnya itu di jurnal, di media massa agar dibaca oleh pembuat kebijakan. Itu biasanya yang saya katakan dalam konteks saya sebagai peneliti. Nah, dalam konteks saya sebagai aktivis ya seperti tadi yang saya ceritakan. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilakukan di dalam apapun yang kita disiplin apapun yang kita sedang geluti gitu. Nah, yang saya mau tekankan berarti begini. Galakkan penelitian di dalam tubuh BMKM itu sendiri. Tidak harus menggunakan teman-teman aktivis yang ada sekarang ya. Bisa juga menggunakan teman-teman kita yang seperti tadi yang saya bilang, ketika Mas Anies Baswedan menggandeng Mas Rimawan gitu ya. Dia kan bukan aktivis tadi itu Mas Rimawan, memang bukan ini. Dia nerd aja, orang yang kutu buku gitu. Diajak benar-benar untuk mikirin itu. Nah, artinya sehingga tidak ada dikotomi lagi. Aktivis itu nanti akan beda kelompoknya dengan nerd gitu atau dengan yang kutu buku gitu. Presma dan Mapres itu harusnya tidak berdikotomi. Itu kan karena itu jadi guyon tuh ya. Kalau saya nyebutnya gitu tuh. Presma itu ada di sisi yang lain dengan Mapres. Kalau menurut saya justru kalau itu digabung itu jadi keren sekali. Presma seperti
teman-teman semua atau ketuanya, itu kalau bisa bergandengan tangan dengan Mapres, karena dia memiliki segala macam kapasitas, kebayang nggak sih bisa bagaimana power yang kalian punya gitu. Dan saya mau tuh membantu untuk misalnya bikinin satu momen di mana kalian bisa ketemu atau kalian bisa diskusi ngobrol. I'll be very happy. Saya suka sekali ngobrol dengan anak-anak muda dan karena saya belajar juga gitu. Jadi mungkin itu bisa dijadikan satu titik filosofi itu. Jadi when Presma and Mapres collide gitu kira-kira. Ketika itu ketemu maka idenya bisa besar. Itu satu ya. Artinya tidak lagi dikotomikan. Itu membuat nanti kebijakan menjadi bagus. Kenapa seorang Mapres perlu Presma gitu ya? Karena dia bisa menghasilkan kajian baik, tapi mungkin tidak bisa menyuarakan dengan cara yang strategik seperti yang seorang aktivis lakukan. Oke, itu satu ya di sini lain. Kalau kita sekarang bicara abundant resources dan sustainability, artinya ini sebenarnya adalah masalah bagaimana kita memanfaatkan resources yang ada. Misalnya begini, seberapa dekat BMKM UGM itu dengan Kagama? Saya nggak tahu, kalian sudah mulai menjalin hubungan harusnya. Itu menurut saya tuh harus banget itu dilakukan. Kamu tahu ya, sekarang mungkin ikatan alumni terbaik di Indonesia itu ya Kagama, itu nggak usah mikir yang lain lagi. Ikatan alumni terbaik di Indonesia ya udah Kagama lah. Dan memang benar gitu. Semua orang di luar UGM yang saya temui itu they jealous tentang Kagama gitu. Ya apalagi sekarang Mas Ganjar sangat approachable orangnya. Sangat mudah didekati. Saya sangat sarankan kalian menjalin hubungan yang baik dengan Kagama. Dengan menjalankan hubungan dengan Kagama, maka resource-nya itu benar-benar berlimpah buat kalian. Mau bikin acara leadership kayak gini tiap minggu datangin menteri juga kalian bisa tuh levelnya kalau levelnya BMKM UGM. Kenapa? Ya karena Kagama menterinya ada 8 gitu kan. Kalau guyonnya Pak Ganjar tuh, Mas Ganjar tuh gini, saya ketua Kagama, salah satu anggota saya tugaskan di Istana Negara. Hanya ketua alumni UGM yang bisa ngomong begitu, ya nggak sih? That's a joke, tapi menurut saya itu menunjukkan betapa powerfulnya kita nih sebagai alumni Kagama dan betapa kerennya kalian sebagai orang yang lagi memegang kekuasaan di UGM boleh dibilang gitu kan, yang memiliki akses terhadap organisasi sekeren itu. Itu yang saya sebut sebagai abundance resources tadi. Jangan sampai kita terpaku pada urusan administratif saja. Misalnya kalau kalian mikir gimana cara mengajukan proposal kepada Ditmawa, kurang tanda tangan, capnya salah, margin kiri, margin kanannya nggak benar, ya itu memang harus dilakukan sih memang. Tapi you're bigger than that. Kalian ada orang yang besar di kampus yang melahirkan siapa sih? Melahirkan Jokowi. Lepas tadi masalah kita soal politik, mungkin ada yang setuju tidak setuju, tapi that's fact. Gitu. Nggak ada kampus di Indonesia yang S1-nya, lulusan S1-nya itu dari Presiden Indonesia. Kamu sadar nggak itu? Nggak ada, belum ada gitu. Yang melahirkan Budiman Sujatmiko, aktivis di zaman itu kakak kelas saya sedikit. Yang melahirkan 8 menteri, yang melahirkan Umi Haniin yang membuat Gunung Kidul yang dulu gersang sekarang menjadi Wanagama. Yang ketika dunia belum mikirin soal climate change dan lingkungan, kita udah bikin hutan Wanagama. Mungkin di dunia nggak banyak keberhasilan hutan seperti Wanagama yang tadinya tuh, jadi Wanagama itu bukan reforestasi ya, bukan penanaman kembali loh Wanagama. Wanagama adalah dari zero menjadi hero, dari kosong menjadi Wanagama seperti sekarang. Itu diakui dunia. Yang melahirkan orang seperti Adrianus Moi yang menjadi Gubernur Bank Indonesia, yang dipungut oleh Kusnadi Harja Sumantri, seorang mahasiswa UGM yang ketika KKN di Kupang di tahun 50-an misalnya. That is us. Kita itu adalah orang-orang yang hidup di seperti itu. Artinya, resources yang saya maksud tadi bukan soal uang saja segala macam, tapi kita itu punya resources kepahlawanan itu. Resources aktivisme, resources naluri untuk membangun yang luar biasa. Yang itu yang teman-teman harus manfaatkan. Makanya gini menurut saya. Teman-teman harus kritis, saya harus kritis.
tapi menjaga jaraknya agar tepat dan benar. Agar teman-teman bisa juga mengakses resources. Maksud saya, resources itu kan kadang ada di pemerintahan, di segala macam. Jadi itu namanya politik tuh. Menjaga jaraknya yang tepat, kamu bisa tetap kritis dengan apa yang mereka katakan atau kebijakannya, tapi juga cukup dekat ketika situasi baik sehingga kalian bisa mendapat resources yang wajar dan legal. Kita tidak sedang bicara soal korupsi KKN di sini, tapi wajar dan legal. Karena kenyataan mereka punya resources untuk kita semua. Saya kira itu dua hal itu ya. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lain kalau memang nanti mau kenalan dengan ini, dengan itu. Saya tidak tahu banyak orang, tapi saya tahu caranya berkenalan dengan orang. Maksudnya itu tadi ya, seperti network yang baik adalah network yang menghubungkan simpul-simpul yang tepat. Kalau saya nggak tahu Mas Ganjar, ya saya tahu Pak Paripurna. Pak Paripurna biasa telepon-teleponan sama Mas Ganjar. Jadi kayak gitu-gitulah yang kita harus lakukan. Jadi kalau kalian mau ini ya mungkin bisa kontak saya, misalnya kita bisa bicara, oh mungkin saya bisa bantu dengan cara kontak ini atau itu. Inti networking adalah finding the right node, jadi menemukan titik simpul yang tepat. Semoga bisa memberikan inspirasi, mungkin tidak secara spesifik, tapi saya pikir itu dua hal yang penting. Matur nuwun, good luck. Terima kasih banyak Pak Andi. Mungkin pertanyaan dari Ketua BEM ya, Ketua BEM Presiden Mahasiswa kami tadi sekaligus juga menjadi pertanyaan terakhir untuk diskusi pada hari ini. Dan semoga apa yang tadi kita sudah diskusikan bisa melekat di ingatan teman-teman juga dan bisa dipraktekkan tentunya. Mungkin sebelum kita lanjutkan foto bersama, ada sepatah dua patah closing statement. Silakan Bapak untuk kami sekaligus memberikan petuah-petuah untuk pesan kami tahun ke depan. Silakan. Satu, dunia ini jadi milik kalian sekarang. Yang harusnya belajar adalah kami. Kalau kita bicara dunia digital, kalian itu digital native ya, yang memang lahirnya itu udah dari rahim dunia digital. Kamilah pendatangnya sebenarnya. Jadi kalau memang dilihat dari sisi itu, yang harusnya belajar tuh saya harus belajar dari kalian. Dan saya dari tadi belajar banyak banget tentang cara pandang kalian terhadap sesuatu. Itu yang pertama. Jadi terima kasih sudah melibatkan. Yang kedua, ini sebenarnya klise sekali. Di Indonesia itu mahasiswanya 2-3%. Jadi dari penduduk Indonesia itu, yang jadi mahasiswa hanya sekitar mungkin 5 ribuan. Kok 5 ribuan? 5 jutaan, maaf. Dan nanti tolong dicek datanya. Dan yang masuk ke UGM itu adalah cream of the cream-nya. Best of the best-nya. Dan yang menjadi aktivis yang keren seperti kalian adalah cream of the cream of the cream. Person of the people. Ya kan? Nah, tapi begini teman-teman sekalian. Kenapa kita perlu merasakan menyadari itu? Agar kita bisa satu menempatkan beban yang tepat di pundak kita itu gimana? Kalau kamu ada di posisi yang sepenting itu, masa sih tindakan dan cara mikirnya biasa-biasa aja gitu? Saya tidak akan meminta kalian harus aneh-aneh gimana segala macam, tetapi when you know your position, kita harusnya tahu dong apa yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa melakukan hal yang sangat biasa-biasa aja. Nah, saya yakin itu juga ada di pikiran teman-teman, makanya teman-teman dengan sangat semangat melakukan penggodokan diri hari ini. Kalau teman-teman hari ini misalnya nih ikut organisasi dengan motivasi yang sangat sederhana, ya aku pengen dapat teman aja, nggak apa-apa. Saya sangat mengerti itu. Tapi ketika nanti kalian merenung di rumah, coba pikirin lagi. Oke, untuk dapat teman itu betul, untuk dapat pacar itu nggak salah. Tapi come on, come on. Kita adalah cream of the cream of the cream. Jadi kita punya peluang nih selama setahun ini untuk mikirin hal-hal yang besar. Mari kita lakukan itu. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Thank you. Izin untuk foto bersama mungkin Bapak sebelum kita tutup secara resmi untuk sesi kali ini. Silakan teman-teman
Kalau boleh yang rame itu ditunjukin juga ya tadi. Ya. Yuda, thank you Yuda. Minta tolong hostnya Dikonsumsi sendiri Han. teman-teman panitia untuk host silakan. Halo teman-teman. Ayo merapat. Han munduran Han, satu baris ya, satu baris Agar ya. tidak satu layar. Nah, itu kelihatan. Oke, sudah teman-teman? Mas munduran Mas, biar kelihatan. Maaf ya Bapak, ini sangat antusias untuk berfoto bersama. Aman. Ini nggak laku ini kasihan. Ayo. Oke, siap. Minta tolong Mas Richard untuk di screenshot. Kasih aba-aba ya. Boleh diberi aba-aba Mas. Boleh. Mulai 1, 2, 3. Oke, ini siapa yang belum di-mute ya? 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Baik, untuk sebagai penutup mungkin saya sekaligus memberikan sedikit conclusion Bapak. Ya. Baik, bahwa kepemimpinan itu tidak hanya soal menciptakan dominasi, namun juga kita perlu membangun koneksi, membangun empati, agility, dan juga memahami konteks yang akan kita hadapi bersama. Dan di dalam nafas perjuangan ini, mungkin teman-teman BMKM akan berupaya untuk memaksimalkan perjuangan dan langkah konkret untuk memberi perubahan serta kebermanfaatan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Andi atas waktunya. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman panitia akan menghubungi lagi kepada Pak Andi ya, Mas Richard nanti setelah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi luar biasa kepada Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Ya, saya mohon izin pamit ya. Saya tutup. Ya. Saya tutup dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semua. Selamat pagi. Thank you. Selamat Bapak. Kopi dulu. Thank you ya teman-teman ya. Mati nih suaranya. Di rumah Helmi dalam bentuk kayaknya ada mic ini deh. Mikir dong sih, Kri. Harusnya kan ini nanti dilanjutkan lagi sesi pada setengah jam lagi ya. Ya. Richard, ini jadinya Mas Vero dulu apa Mas ini dulu? Mas Edwin dulu nanti. Edwin, oke. Ya. Mas, cuy, mau cuy? Aku melu nggak sih? Oke, nanti. Ini moderator Jadinya Mas, dulu Mas Vero dulu, Mas Richard. Jaka masak.